Ano, pisang goreng. It can mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the one you brought to life, so life. So love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, oh, touch me like you do. What are you waiting for? Fading leaves, fading out on the edge of paradise. Every inch of the skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, oh, touch me like you do. What are you waiting for? I'll need to set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, oh, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace. Westbound, far as you can make it. Undeniable. Touchdown, looking for the darkest street on the bay. Hoping to start a revolution, a revival. A few days in and he can already say, San Francisco, I've been there before. I kicked down the door at those golden gates. Yeah, San Francisco, I've been there before. So near to the shore, but so far away. Here we go, San Francisco, here we go, San Francisco, way. Here we go, San Francisco, here we go, San Francisco. Ain't you looking at a high stove through September? On a moon, blanket in a Bible, all that we had. Some days never saw the sun on streets so tender. And some nights they felt like fire, so girls going mad. Yeah, San Francisco, I've been there before. I kicked down the door at those golden gates. Yeah, San Francisco, I've been there before. So near to the shore, but so far away. Here we go, San Francisco, here we go, San Francisco, ooh, San Francisco, here we go, San Francisco, far away.
all the same. Hey, Music City by the bay. Oh, here we go, San Francisco. I've been there before. I kick down the door at those golden gates. Yes, San Francisco. I've been there before. So near to the shore, but so far away. Here we go, San Francisco. Here we go, San Francisco. Far away. Here we go, San Francisco. Here we go, San Francisco. Far away. Dit, kamu bawa? Coba sampai mabar berapa dia? Kuala Namu, Kemiri. Come to the side of the things that I try to in my life is to get high on. When I sit alone, don't get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, don't get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. I got your head. Now listen what I say. Baterai. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Come to decide that the things that I tried for in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. I got your head. Now listen what I say.
you closer, closer, closer. We've been waiting all night, and I'm across the ocean. Have no reasons to deny. We must be closer, closer, closer. Audio Jungle. Audio Jungle. We've been waiting all night. Audio Jungle. And I'm across the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam rahayu, sagung dumadi. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu sekalian, terlebih dahulu saya Syarif Bastaman akan mencoba memandu acara webinar kali ini. Webinar kali ini membawa tema yang sangat menarik, yaitu membangun istana cacing di perkebunan kelapa sawit. Ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan webinar kali ini akan banyak memberi manfaat buat kita semua yang concern kepada ekosistem. Acara ini akan kita mulai pada pukul 2 sampai pukul 3.30. Sebelum acara dimulai, saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kali ini, atas partisipasinya menghadiri acara kita. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sehat-sehat selalu di tengah wabah COVID. Juga telah hadir bersama kita narasumber yang sama-sama kita tunggu, Dr. Insinyur Niluh Kartini MS. Selamat sore. Selamat sore Ibu, sehat Bu ya? Mas Arul, ya. Ya, baik, terima kasih. Baiklah, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai saya akan membacakan tata tertib webinar. 1. Jagalah jarak antar perangkat Anda agar tidak terjadi feedback noise. 2. Mohon mute mikrofon Anda saat mentor menyampaikan materi. Dan pilih speaker view untuk hasil tampilan optimal saat materi disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan waktu kepada Dr. Insinyur Niluh Kartini MS, saya akan membacakan biodata beliau. Beliau lahir di Kubu Tambahan, Bali, tanggal 21 April 1962. Beliau sekarang menjabat sebagai Lektor Kepala dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana, mengambil jurusan Ilmu Tanah tahun 1987. Kemudian mengambil Magister Universitas Pajajaran, juga Ilmu Tanah tahun 1993. Dan sekarang beliau sebagai doktor, mengambil doktor di Universitas Pajajaran, Bandung. Juga mengambil jurusan Ilmu Tanah 1997.
Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan memberikan waktu kepada Ibu 50 menit pertama untuk menyampaikan paparannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan diskusi kita ini akan berjalan lancar dan kita mendapatkan banyak manfaat dari apa yang Ibu narasumber sampaikan. Waktu saya serahkan kepada Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Sarip dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Jadi saya sangat senang ya bisa ketemu. Ya mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan nanti berguna. Jadi di sini sharing ya karena semua memiliki ini pengalaman ya. Jadi nanti kita sharing ya setelah nanti apa yang saya paparkan. Mungkin kita bisa mulai. Bisa kelihatan? Halo? Halo? Mungkin bisa kita jadi udah jadi host ya. Belum keluar, Bu. Belum keluar, Bu. Kenapa ya? Sudah saya buka ya. Kenapa enggak bisa ya, Pak ya? Coba Pak Bambang dibantu. Bisa. Sudah saya buka, kan buka dulu. Gimana ya caranya? Kenapa enggak bisa tampil ya? Coba dipilih screen sharing, Bu. Pilih screen share. Screen share. Ya. Oh iya. Sudah, Bu? Udah kelihatan? Bisa, Pak? Belum. Sudah saya. Kemudian share, share. Sudah terlihat. Sudah muncul. Baik, sudah muncul, Bu. Silakan. Iya, terima kasih ya. Jadi yang pertama, jadi kami ingin menjelaskan istana cacing ya. Jadi istana cacing ya adalah lahan pertanian atau tanah atau media ya. Jadi yang merupakan tempat tidurnya cacing ya, yang nanti tempat tidurnya itu jadi yang disebut dengan bekas cacing. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar istilah casing, ya itu adalah tempat tidur cacing. Nah, di sini cacing itu bisa berada di lahan, di tanah, dan di media. Nah, tapi tidak semua jenis cacing bisa dibudidayakan. Jadi sebenarnya istana cacing ini sekarang mulai rusak ya. Jadi tergantung bagaimana kita merawat tanah ya. Jadi karena selama ini kayaknya belum banyak yang memahami bahwa tanah itu hidup. Jadi tanah itu mengandung berbagai macam jenis mikroorganisme dan sudah itu memberikan 17 jenis unsur hara ya. Jadi sehingga harus dipelihara dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman itu sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalam tanah. Jadi semua proses pengikatan unsur-unsur hara oleh tanaman selain yang didorong oleh air, jadi hampir 100% ditentukan oleh kondisi lingkungannya, yaitu keberadaan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kalau Bapak Ibu pelajari siklus unsur hara, jadi hampir semua siklus unsur hara melibatkan mikro dan makro ya, termasuk cacing. Nah,
ini istana cacing ini sangat penting sekali dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu berada di kebun kelapa sawit, berarti lahan atau tanah yang ada di kebun kelapa sawit itu harus dijaga. Nah, sebenarnya indikator yang paling menentukan sebenarnya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah itu adalah bahan kandungan dari bahan organik, karena ini akan sangat menentukan nanti kandungan keanekaragaman makro dan mikro yang ada di dalam tanah. Nah, Sebentar sekarang Bu, mohon ya, maaf, bisa di slideshow Bu, PowerPoint-nya slideshow. ya bisa. Iya, bisa Bu. Sudah ya Pak ya, bisa ya. Oke, baik. Nah, tadi kan sekarang istana cacingnya sudah mulai rusak ya. Jadi akibat dari perubahan dari eko ke ego. Ya. Jadi tadinya semua kehidupan ini, jadi semua kita sebelum sistem pertanian yang sangat modern seperti sekarang, kita masih memikirkan eko, masih ada tumpang sari, masih kalau petani punya sapi dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita ego, jadi semua yang tidak penting itu kita bunuh ya. Jadi semua makro dan mikroorganisme yang ada di lingkungannya, baik yang ada di dalam tanah maupun di atas tanah, jadi kita anggap sebagai pengganggu ya, pengganggu tanaman. Jadi, nah ego ini yang jalan ya. Jadi, nah ini yang menyebabkan mempercepat proses kerusakan istana cacing ini. Nah ini salah satunya misalnya seperti ini. Jadi kita sekarang ego ya, kita berada di atas ya. Jadi kita mau menang semuanya, bahwa yang tidak penting harus tidak ada di lahan kita. Tapi sebenarnya yang bagus itu eko, jadi semua ada. Jadi karena semua di alam ini berguna, ini yang kelihatan ya. Belum lagi yang tidak kelihatan yang jumlahnya bermiliar-miliaran ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan ego kita ternyata sudah membunuh semua keanekaragaman hayati. Sekarang tertinggal hanya kecil sekali ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya. Nah, dari berperubahan eko ke ego ini, jadi muncullah, jadi ada istilahnya kebobolan mikroplastik yang sangat dahsyat ya. Jadi baik itu berada di tanah maupun di air, di udara ya. Yang sangat dahsyat kalau Bapak Ibu baca beberapa hasil penelitian ya. Termasuk selain mikroplastik ini adalah pestisida, pupuk kimia, dan lain-lainnya. Nah, yang dahsyat lagi, apa yang kita berikan ke dalam tanah, yaitu akan pupuk, pestisida, dan lain-lain, itu ternyata dia akan berada di udara, berada di tanah, berada di air, dan akan mengikuti siklus. Ya. Jadi apa yang kita tanam, yaitu yang kita akan dapatkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita sekarang menanam, anak cucu kita yang akan mendapatkan semua racun-racun, semua polutan yang ada di alam ini. Nah, akhirnya ya termasuk cacing juga yang istananya kita rusak sekarang. Jadi populasi cacing sudah sangat kecil. Yang sebenarnya cacing itu berada di permukaan, tengah, dan dalam. Ya. Jadi bagaimana kalau sudah istananya rusak, dia tidak nyaman. Nah, sekarang sebenarnya cacing itu tinggal di istananya nyaman, harusnya seperti apa? Jadi media atau lahan atau tanah atau media bebas dari bahan pencemar. Kondisinya lembab, jadi mereka akan sangat suka. Ya. Kadar bahan organik tanahnya sedang sampai sangat tinggi, ya suhu juga sedang. Ya. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Derajat kemasaman juga netral, kondisi gembur. Jadi kalau ada mulsa alami, jadi cacing itu akan sangat suka. Nah terus cacing itu merana, ya tadi udah disampaikan, ya karena sebenarnya bahan-bahan yang karena ego kita, jadi CN rasio tanah ya, atau media atau
lahan itu rendah, juga pH rendah atau sangat tinggi. Jadi yang ekstrim dia nggak suka ya. Jadi terdapat bahan-bahan yang tanaman yang berfungsi sebagai obat yang belum lapuk, belum betul-betul menjadi tanah ya. Tapi kalau sudah menjadi tanah, jadi tidak menjadi masalah bagi cacing itu. Nah terus cacing mandul ya. Nah ini ya bukan cacing aja, apa ini ada yang mandul istilahnya. Kalau di sekarang ya seminggu yang lalu kita ke lapangan ke danau juga ada istilah kerdil. Jadi ikannya yang tadinya dalam 4 bulan sudah siap untuk dipanen di keramahnya, sekarang 1 tahun belum siap dipanen. Jadi, nah apa penyebabnya? Nah itu ternyata setelah kita baca ya logam-logam berat ya. Nah ternyata juga sekarang ikan juga sangat lambat untuk perkembangbiakannya yang perikanan tangkap ya. Jadi juga disinyalir juga ada kemandulan. Jadi daya kesuburannya menurun. Jadi cacing juga seperti itu. Jadi cacing juga mengalami daya telurnya akan menurun ketika di lingkungannya banyak bahan-bahan pencemar. Jadi kesuburannya menurun dan ini juga nanti akan mendorong sapi juga sekarang di lapangan yang penuh dengan pestisida pupuk kimia. Nah itu juga sapi juga banyak yang sapi betina tidak bisa juga bunting ya. Jadi nah ini hal yang jadi kalau sudah tanah kita tercemar, kalau di Bali ada istilah Bapak Ibu mungkin tahu nyepi ya, Bali tidak boleh keluar 1 hari satu malam, itu ada istilah taur ya. Taur itu bahasa Bali ya, itu bayar hutang. Kepada siapa bayar hutang? Yaitu kepada tanah, air, api, udara, ruang. Jadi ya kalau kita sudah bayar hutang, kita harus memelihara kan, tidak harus merusak. Nah ini tapi sekarang ya tanah sudah kita rusak dan tanah itu adalah kalau di Bali diyakini juga pembentuk tubuh kita ya karena dari unsur-unsur hara yang kita apapun makanan berarti bersumber dari tanah yang dilakukan oleh tanaman yang juga dimediasi oleh hewan ya sehingga kita mendapatkan makanan. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya mandul, kerdil dan lain-lainnya jadi logam semua racun-racun yang kita gunakannya itu arahnya ke situ dan merusak istana cacing dan merusak juga kesuburan cacing. Nah, mungkin kita sudah yang beberapa minggu yang lalu kita sudah bicarakan ada 1.800 spesies cacing ya, itu dia tersebar di permukaan, tengah dan dalam juga. Yang dalam ini bisa bolak-balik, bisa hidup di tanah, di dalam, bisa hidup di permukaan, dia yang membuat lubang, sehingga aerasi tanah menjadi lebih baik, ya. Jadi oksigen dari atas bisa masuk ke dalam tanah. Jadi ada yang hanya tinggal di tanah dalam kedalaman, yang makan hanya mineral, jadi mineral tanah dimakan, tidak begitu banyak memanfaatkan bahan organik. Tapi yang paling banyak menggunakan bahan organik adalah cacing yang hidup di permukaan dan cacing yang bisa hidup di permukaan dan bisa berada ke dalam kedalaman dengan membuat lubang. Jadi kalau kita lihat, jadi 3 bagian kumpulan cacing ini. Dialah yang sebenarnya yang membangun istana di lahan atau di tanah yang tetap menjaga kesuburan tanah. Karena apa? Karena ketika tanah itu mulai masam, jadi cacing itu akan bekerja mengeluarkan kalsiumnya dari kelenjar kalsiferus ya. Jadi bisa mengeluarkan kalsium sehingga pH-nya kurang dari 7 menjadi 7. Demikian juga kelembaban, jadi bahan-bahan organik didegradasi, memberikan memberikan energi kepada semua kehidupan yang ada di tanah. Jadi
cacing ini dengan istananya yang sangat subur, nah sehingga apapun istana ini akan disukai oleh semua kehidupan yang ada di sekitarnya. Jadi akan disukai, apa kodok dan lain-lainnya itu suka di situ karena cacing ini dimakan oleh hampir seluruh binatang ya, kecuali binatang rumen-rumensia. Jadi perakaran dan semua itu berarti sangat suka kalau ada cacing. Jadi istana cacing ini adalah istana kehidupan yang sebenarnya dalam bahasa kerennya itu adalah rhizosphere sebenarnya. Jadi rhizosphere jadi tempat yang berada di sekitar perakaran yang tinggi bahan organiknya, di situ ada cacing, mikroorganisme dan lain-lainnya. Jadi yang istana cacing yang sangat subur itu akan memberikan manfaat yang luar biasa yang saat ini sebagai indikator kesuburan tanah. Nah, cacing tanah memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Yang pertama, bisa merubah bahan organik dalam 24 jam menjadi tanah. Sudah itu ketika terpotong, jadi bagian akan bisa hidup. Jadi bisa membuat lubang ke dalam kedalaman. Jadi bisa membentuk humus dengan yang menyebabkan pK tanah menjadi sangat tinggi ya. Sudah itu cacing tanah juga sebagai pabrik pupuk alami yang ada di alam ini yang tidak terkalahkan oleh pabrik yang manapun ya. Karena kalau kita dari hasil uji yang saya lakukan, pupuk yang terbaik adalah pupuk dari kotoran cacing. Karena apa? Karena mengandung semua mikroorganisme yang tidak bersimbiose. Jadi kalau kotoran yang lain tidak seperti cacing. Jadi nah di sini sebenarnya yang perlu ditekankan cacing tanah makan seberat badannya sendiri selama 24 jam. Nah ini artinya sangat cepat proses pembuatan pupuk organik dari cacing. Nah tapi cacing ini kan tidak bisa makan bahan organik secara langsung yang masih belum terdegradasi atau belum dibuat bubur ya. Jadi nah ini yang perlu kalau kita mau cacing itu memang bisa bekerja 24 jam menghasilkan seberat badannya sendiri pupuknya. Jadi kita harus betul-betul memang proses media daripada cacing itu dan pakannya memang harus betul-betul ini sesuai. Nah, kita bicara tentang tempat tidurnya cacing ya. Jadi tempat tidur cacing itu saya yakin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini pasti sudah tahu kompos. Jadi bahan tempat tidurnya itu adalah kompos yang setengah kompos, jadi difermentasi selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, terus yang lain yang perlu diperhatikan adalah bahan kompos tersebut. Jadi ada beberapa yang memang tanaman yang tidak disukai oleh cacing, ya, sehingga jangan dimasukkan. Ya kalau bedakan ya itu dibuat kompos yang biasa. Jadi kelembaban juga menjadi kunci penting. Jadi kelembaban media harus 50% ya. Jadi kalau terlalu lembab juga tidak bagus, kalau terlalu kering juga tidak bagus. Jadi pH media juga 6-7, bisa sampai 7,5 sebenarnya ya. Jadi masih kisaran itu. Sudah itu suhu media 30-40 derajat. Jadi panasnya sedang. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Pakan cacing, jadi kalau Bapak Ibu beternak cacing, berarti bagus sekali kalau memiliki biogas. Jadi bioseluri itu pakan yang paling bagus untuk cacing. Ampas tahu, kotoran sapi, kambing, kelinci, pokoknya binatang rumensia. Jadi bubur bisa dari buah, dari sampah, nasi basi, dan lain-lainnya. Jadi yang penting tidak musuhnya dari makanan yang tidak boleh dimakan adalah yang bersifat obat ya. Jadi
pasti tidak begitu disukai oleh cacing. Nah, bagaimana cara beternak? Jadi masalah tempat. Jadi silakan tempatnya seperti apa saja. Jadi yang penting terlindung dari hujan, panas, panasnya matahari. Jadi bentuknya silakan. Terus yang kedua, siapkan bibit. Nah, bibit ini yang harus betul-betul bibit yang sehat. Jadi bibit yang sehat itu jadi yang sudah dewasa, jadi kelihatan kalungnya ya. Jadi cacing kalung ya. Jadi bibitnya jelas yang paling bagus yang kita tahu, yang sudah kita kaji itu hanya ada Lumbricus rubellus. Jadi jenis itu yang paling bagus ya, karena paling rakus dan juga telurnya kelihatan, cepat berkembang biak. Jadi siapkan media, jadi tergantung tempat, tapi ketebalannya diperhatikan ya. Jadi semakin panas tempat itu jangan terlalu tebal, jadi antara 15 sampai 50. Ya mungkin kalau agak dingin tempatnya ketebalan bisa ditingkatkan. Jadi pada saat menyiapkan media tersebut, jadi nanti sesuai dengan tempatnya, jadi tunggu sampai dingin, biasanya 24 jam dingin, sudah itu buat lembab, baru bibit ditebar. Dan ini perlu diingat pada saat kita mengambil bibit, harus ada media yang terbawa. Itu sangat penting karena untuk bisa menahan cacing itu kalau medianya tidak disukai. Jadi tunggu, jadi setelah ditebar, tunggu mungkin sekitar 3-4 jam. Jadi kalau dia sudah masuk berarti medianya disukai. Nah, untuk berjaga-jaga, jadi bawa media dari tempat kita ngambil cacing, saya itu taruh di paling pinggir. Jadi kalau misalnya cacingnya tidak menyukai medianya yang baru, dia akan berada di media yang lama yang di bawah. Nah itu jadi 3 hari diaduk, diratakan, sudah itu ditebar bubur tipis. Dan di sini, nah kenapa bubur yang memang ini memang sangat dibutuhkan? Jadi selain dia sebagai makanan, juga sebagai penahan kelembaban. Nah tapi jangan terlalu tebal karena cacing itu memerlukan oksigen yang sangat banyak sehingga masih ada bisa air AC-nya bagus di dalam medianya. Jadi demikian seterusnya ya sampai pupuk cacingnya jadi. Nah ini beberapa ilustrasi. Jadi kalau kita beternak cacing, memang sapi ini menjadi sangat penting ya. Nah, terus kotoran sapinya jadi sebagai media yang tadi difermentasi dicampur dengan berbagai macam daun-daunan. Atau ada ampas tahu, atau ada sekam dan lain-lainnya yang bisa digunakan. Setelah itu ini jenis cacing Lumbricus rubellus yang kalau untuk bibit itu harus kelihatan kalungnya. Nah ini kalau satu model yang sistem beternak yang tidak bertingkat, yang langsung di bawah ini dibuat semacam pelupuan seperti menanam bawang. Ya. Jadi jaraknya jangan terlalu lebar, jadi supaya gampang pada saat mengaduk dan meratakan, ya, memberikan makan juga dengan bubur. Sudah itu ada seperti ini, ada dengan bambu, ya. Jadi bisa juga. Jadi ini juga seperti sama, jadi ini pupuknya. Terus kalau yang modern seperti ini, ya menggunakan besi, ya ini mungkin mahal. Nah, sudah itu ini salah satu kelompok kami yang mereka membuat casing. Ya. Jadi sehingga casing itu bisa digunakan untuk bibit. Jadi bibit tanaman semusim ya selada. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti bisa diperdalam pada saat diskusi. Jadi terima kasih Pak Sarip. Halo. Halo Pak Sarip. Halo. Halo. Tolong diunmute dong.
Oke, terima kasih Ibu. Menarik sekali yang Ibu sampaikan. Ada 3 hal penting ya yang saya tangkap. Menurunkan ego, menaikkan eko. Jadi ego kita turunkan, kemudian logical sense-nya kita naikkan. Itu menarik sekali. Tentunya gimana caranya tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana kita lebih wise ya menggunakan pupuk-pupuk bahan-bahan chemical. Terus yang kedua yang menarik yang Ibu sampaikan, istana cacing itu istana kehidupan ya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, tidak hanya kepada tanaman juga terhadap manusia ya, karena tentunya dengan adanya istana cacing ini makanan yang diproduksi dari hasil pertanian tentunya akan lebih sehat dan lebih baik. Yang ketiga yang menarik yang Ibu sampaikan adalah cacing pabrik pupuk alami. Nah ini juga luar biasa. Jadi kalau kita simak, tentunya pabrik pupuk alaminya yang tidak pakai bahan bakar ya Bu ya. Tidak pakai solar ya. Tidak pakai solar. Tidak pakai mesin, tidak pernah mengalami ini. Jadi sapi yang nomor 1, cacing kedua ya pabriknya. Iya luar biasa. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi. Silakan yang mau bertanya. Ini sudah ada masuk dari Pak Junaidi Lukman. Bisa dilihatkan nggak Bu foto-foto contoh pembangunan istana dan perkembangbiakannya? Apakah sudah ada contoh untuk di areal kelapa sawit? Ini dari Pak Junaidi Lukman. Kalau di kelapa sawit kita kan baru ini belum. Sekarang ya Pak Sarip ya. Kalau Pak Sarip nggak punya kalau di kelapa sawit. Kalau saya kalau di kebun, kalau di gini punya ya, kalau di kebun sayur gitu ya punya ya. Iya. Bahkan mungkin kalau Bapak nonton CNN itu mungkin nanti kita kasih linknya, itu lengkap itu. Atau gini kemarin kan juga ada itu yang video itu, jadi nanti kita kasih linknya nanti ke Pak Sarip, mungkin bisa di-share nanti. Baik, nanti bisa di-share ke peserta Bu ya. Iya. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Kami tunggu. Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kita belum punya contoh di kelapa sawit. Ayo kita bikin sekarang. Ya, Ibu ngasih kesempatan ya untuk kolaborasi. Ya, ayo kita bikin ya. Jadi kita harus mulai ya. Sudah ada pertanyaan berikutnya Bu. Ini dari Pak Awang Suwarnoto. Apa saja syarat untuk bisa punya istana cacing di kebun sawit ya? Syaratnya apa saja Bu? Syaratnya kalau di sana ada sapi ya. Syaratnya tidak berat, jadi hanya kalau sudah punya sapi ya itu sudah ini. Mungkin kalau ada yang tinggal di kelapa sawit, terus kandangnya didekatkan, terus dengan rumah misalnya, nanti bisa buat biogas, jadi gasnya dipakai oleh rumah tangga, bioselurinya dimakan oleh cacing, pupuknya dipakai oleh kelapa sawit. Syaratnya cuma ada sapi ya. Jadi sapi harus, kalau sudah cacing itu biasanya kita harus ada sapi, kecuali memang kita bisa bikin bubur dari sampah, mungkin dari kita punya ada pasar dekat, jadi bubur dari sayuran, jadi itu. Tapi sebaiknya jadi 2 ini di kelapa sawit itu didekatkan. Jadi ada sapi, ada cacing, itu sebagai pabrik ya, jadi sebagai pabrik pupuk alami, sehingga istana cacing itu akan terbangun dengan sangat bagus ya. Itu Pak. Baik. Ini sudah ada masuk lagi pertanyaan Bu. Ini dari Ibu Mira Arianti. Kondisi untuk tempat yang nyaman untuk hidup cacing adalah CN rasio yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Berapa nilai CN rasio tersebut, Bu? Itu dari Ibu. Sebenarnya kalau itu ya sekitar 15 sampai 20 ya. Jadi karena kan makanya tempat tidurnya cacing itu harus dalam kondisi setengah kompos kan. Jadi proses fermentasi sudah berjalan, jadi CN rasionya sudah turun ya.
Jadi kalau lebih tinggi dari 30% misalnya itu sudah agak ini kesulitan. Jadi karena dalam proses degradasi daripada bahan organik oleh cacing ini karena dibantu juga oleh mikroorganisme. Jadi mereka bekerja sama sebenarnya. Jadi makanya di tempat tidurnya itu yang dimakan sebenarnya oleh cacing itu adalah bubur itu. Jadi di tempat tidurnya itu dibantu oleh mikroorganisme baik yang ada di bahan itu dan sudah itu yang dikeluarkan dari kotorannya itu. Jadi kotoran cacing itu adalah pupuk hayati sebenarnya. Jadi banyak mengandung mikroorganisme dibandingkan dengan ini sehingga dia sangat bagus sebagai starter kompos. Jadi starter kompos sebenarnya tidak usah beli kalau kita sudah punya cacing. Nah itu Ibu Mira ya. Ibu Mira. Nah selanjutnya dari Ibu Halimah. Jadi kalau terlalu rendah itu padat biasa tanah media itu. Kalau terlalu rendah. Jadi nah itu juga kalau padat medianya cacing agak sulit juga untuk bergerak gitu ya. Itu Pak Sarip ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Halimah Siregar. Jika populasi cacingnya tinggi, apakah berpengaruh buruk terhadap tanaman? Tidak. Cacing yang memang cacing tanah, yang dia hanya memakan bahan organik. Jadi bahan organik yang sudah terfermentasi. Jadi lain dengan kalau yang cacing yang nematoda yaitu baru dia memakan tanaman. Jadi kalau cacing ini enggak. Tapi biasanya kalau sudah banyak cacing di situ nematodanya pasti pergi dia enggak suka di situ. Jenisnya apa, Bu? Jenis cacingnya apa, Bu? Jenis cacingnya ada yang ini kan ada 1.800 spesies cacing itu kan cacing yang keluar pada saat musim hujan gitu ya. Tapi kalau ini kan tidak banyak dia mengkonsumsi bahan organik. Jadi cacing permukaan yang Lumbricus rubellus itu yang sejenis itu. Jadi tapi Lumbricus rubellus itu kan banyak bentuknya. Jadi yang paling bagus kan yang pipih, yang lembut, yang kita gunakan sekarang ini. Tapi yang kalau yang melingkar, yang agak gilek, yang kita temukan di kotoran sapi itu juga rakus ya. Cuman dia cepat kabur gitu ya. Jadi yang makanya pilih yang Lumbricus ini, yang jenis Lumbricus ini yang berada di permukaan sebenarnya. Jadi cacing yang perlu dikembangkan itu jenis cacing yang ada di permukaan gitu. Jadi tapi yang sudah kita bisa kembangkan yang sangat bagus adalah jenis LR itu ya. Jadi nah mungkin lebih bagus itu aja, kalau yang lain suka kabur mereka. Susah dipelihara. Kami sudah nyoba ya, jadi pada kabur mereka, nggak bisa, tidak mau dibuatkan tempat. Mereka lebih suka berada di alam bebas. Gitu. Ya gitu Pak Sarip. Itu Ibu. Silakan Bu Halimah. Silakan. Halo. Masih mau menambahkan? Baik, ini selanjutnya ada dari Pak Malon Sitanggang, Bu. Beliau bertanya, bagaimana peluang mengembangkan cacing di lahan pasir, di mana sumber bahan organiknya adalah tandan kosong sawit, dan bagaimana peluang mengembangkannya di lahan gambut yang kaya bahan organik. Terima kasih. Ini dari Pak Marlon, Bu. Silakan. Jadi ini kan medianya itu, jadi dimanapun cacing ini bisa dikembangkan, asal itu syaratnya CN rasio itu. Kalau kita misalnya pakai sabut kelapa sawit dan lain-lainnya, berarti kita dalam pembuatan komposnya itu harus mempertimbangkan CN rasionya. Biasa kalau sabut itu kan tinggi CN rasionya. Nah, juga cacing juga tidak suka dengan minyak ya. Jadi kalau ada minyak itu juga mereka nggak suka. Jadi, nah di sini dimanapun di lahan pasir pun bisa dikembangkan asal media yang kita buat sesuai CN rasionya. Jadi media itu kalau kita buat kompos itu kan sama dengan bikin jajan sebenarnya. Jadi untuk CN rasionya supaya bagus,
Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan satu bahan aja, misalnya bahannya hanya serbuk gergaji, berarti itu CN rasionya sangat-sangat tinggi, jadi cacingnya nggak begitu suka. Kalau itu harus ditambahkan dengan sayur dan lain-lainnya, mungkin ditambahkan dengan jerami kedelai dan lain-lainnya. Jadi nah itu yang harus dilakukan. Jadi dimanapun ya bisa beternak cacing. Ya mungkin itu Pak Sarif. Pak Marlon, silakan Pak, mau bertanya lagi? Pak Marlon? Cukup Pak? Kalau di lahan gambut bagaimana Bu? Kalau di lahan Oh gambut? iya, kalau di lahan gambut kan masam Pak. Kalau terlalu masam, kalau kemasamannya pH-nya itu sudah 5 ke bawah, itu biasanya cacing agak sulit. Nanti dikembangkan cacing yang ada di gambut, Pak. Mungkin cacing di gambut mungkin ada sejenis ini, jadi bisa kita ambil dulu di situ, dan nanti kembangkan untuk akan pengembangan di situ. Karena kalau cacing yang kita ambil di tanah mineral biasa itu akan sangat sulit sekali di sana, karena mereka hidup dengan pH yang netral. Jadi kalau kita ingin nanti mengembangkan di lahan gambut, berarti kita harus mengambil juga cacing yang ada di sana. Pasti ada itu, pasti ada di situ. Nah, cuma kita belum aja ya itu yang cacing. Atau kita buat pupuk di luar, nanti digunakan untuk memupuk di situ ya. Nanti mungkin telur-telur cacing itu akan beradaptasi di situ. Dan bisa akan membantu di permukaannya itu untuk meningkatkan pH-nya. Jadi itu mungkin jadi bisa saja Pak. Kalau hanya beternak ada medianya mungkin tidak masalah Pak di lahan gambut, hanya dalam aplikasinya nah itu kalau dia untuk bisa hidup di sana yang cacing yang kita bawa dari tanah mineral, nah itu sedikit kemungkinannya, kecuali dia dalam bentuk telur. Jadi begitu dia menetas, dia akan berada di sana, dan itu nanti kita kembangkan menjadi induknya dan kita lakukan di sana. Nah itu nanti akan hidup di situ. Itu mungkin Pak Marlon. Jadi mungkin kita bisa berburu cacing dulu di sana. Jadi kita akan dapatkan cacing yang ada di permukaan. Sudah itu kita buat khusus untuk di lahan gambut. Kalau di lahan, kalau di pasir tadi tidak masalah dia, karena masih satu ini dengan lahan mineral, dari tanah-tanah mineral. Itu Pak Marlon, terima kasih. Cukup ya Pak Marlon, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Surya. Bagaimana menumbuhkan cacing pada lahan sawit yang tanahnya masam, Bu, seperti di Kaltim? Mungkin Ibu bisa lebih jelaskan lagi. Mungkin sama tadi jawabannya dengan di lahan gambut, Pak. Kalau kita menumbuhkan di sana, nanti kita ambil cacing di situ atau kita gunakan pupuknya. Nanti kita harapkan telur-telur yang berada di pupuk itu akan beradaptasi di daerah itu ya, karena cacing yang dari tanah mineral itu, jadi mereka hidup dalam pH yang nyaman, mereka antara 6 sampai 7. Dan mungkin nanti kalau cacing ini tumbuh dengan bagus, nanti dia akan membantu menaikkan pH ya. Jadi tapi yang gampang beradaptasi itu adalah kita berikan pupuknya, telur nanti kan media ada di sana, telurnya hidup menetas, nanti dia akan menemukan itu dan dia bisa beradaptasi. Jadi sama sih, hampir sama dengan ya, baik Pak Sarif. Ya. Terima kasih Bu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ando. Mohon izin bertanya, bagaimana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk membangun istana cacing dalam suatu kondisi lahan pertaniannya yang sudah tercemar, Bu? Yang sudah tercemar oleh pupuk, pestisida, dan herbisida sintetik. Terima kasih. Nah, ini apa yang perlu dilakukan jelas seperti tadi. Jadi harus ada sapi. Jadi siapkan ternak sapi, kalau bisa dengan biogasnya supaya lebih mudah. Ya walaupun daerahnya tercemar ya tidak masalah sebenarnya, kan kita bisa datangkan bibit kan, bukan dari situ. Pasti kalau
Kalau sudah tercemar pasti di sana tidak ada cacing di permukaan ya, paling ada cacing yang dalam biasanya. Nah, cacing yang dalam itu tidak bisa digunakan untuk membuat pupuk biasanya karena mereka lebih banyak memakan tanah yang mineral. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya persiapannya itu sangat mudah sekali kalau memang sudah punya sapi ya itu sudah bisa melakukan. Jadi kalau enggak punya sapi ya itu agak kesulitan biasanya. Bagaimana Pak Ando? Silakan. Cukup ya Pak? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Oktanina. Apakah semua jenis cacing tanah ini bisa berkembang cepat dengan menggunakan kotoran sapi? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, Bu? Kalau kita lihat, yang hanya bisa berkembang cepat itu adalah LR itu, Lumbricus rubellus itu. Yang lain itu agak sulit dan juga kita sulit mendeteksi telurnya. Kalau Lumbricus rubellus kan telurnya kelihatan. Terus ini apa namanya? Kalau dari sisi berapa biasanya kan cacing itu dari menetas sampai dewasa itu biasanya sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan dibutuhkan. Jadi telurnya menetas biasanya antara 1 sampai 2 minggu mereka sudah menetas ya. Jadi kalau cacing yang lain ya belum ada sampai saat ini direkomendasi ya karena memang perkembangbiakannya yang lain lambat, sudah itu suka lari itu tidak bisa kita amati dan lain-lainnya. Jadi agak kesulitan. Baik, Bu Oktanina jelas ya Bu? Oke, selanjutnya dari Ibu Ike Firdiana. Berapa jumlah minimum populasi cacing untuk lahan yang dikategorikan gembur, Bu? Lalu bagaimana metode untuk ngetes kalau areal pertanaman kita minim cacing? Sebenarnya ini ada sebenarnya kita cara untuk melakukan evaluasi kualitas tanah. Jadi salah satunya indikatornya cacing ya. Jadi dan mikroorganisme dan juga indikator yang lain ya. Jadi sehingga kita akan bisa melihat bagaimana produktivitas lahan itu dari kualitas lahannya. Nah jelas kita harus melakukan analisa Pak. Jadi bisa dilakukan sebenarnya apakah lahan ini kualitasnya produktifnya masih tinggi, berarti kalau produktivitasnya tinggi berarti kualitasnya bagus. Nah kualitas bagus itu ada rumusnya Pak. Jadi ada rumus kandungan cacingnya berapa, kandungan ini berapa. Jadi sehingga kita bisa menghitung, oh ini termasuk lahan yang masih kualitasnya masih bagus. Jadi kalau melihat hanya cacing saja itu per arenya itu kan sekitar per meter persegi itu kalau ada 100 ekor cacing itu udah bagus sekali ya. Iya, itu. Jadi Ibu bisa diundang untuk sensus populasi cacing di kebun sawit Bu ya. Bisa Bapak, kalau Bapak mau sebenarnya bagus sekali kalau di kelapa sawit itu dilakukan uji kualitas tanah sehingga kita akan bisa tahu sebenarnya sudah sampai di mana kerusakannya. Jadi sehingga kita akan tahu apakah sekarang ini Bapak kan yang tahu apakah produktivitas daripada tanamannya menurun terus. Kalau menurun terus apa yang parameter apa sebenarnya yang paling bermasalah di antara yang dibutuhkan tanaman untuk bisa berproduktivitas tinggi, Pak. Ini masih dari Bu Ike, Bu. Pertanyaannya belum selesai tadi. Apakah sudah pernah dites efek cacing terhadap kegemburan tanah dan naiknya produksi komoditas tanaman? Pak Sarip, kalau kita kalau banyak cacingnya pasti lahannya gembur, Pak. Jadi kalau kita lihat, 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 kalau kita li
Jadi kalau ini indikator bahan organiknya tinggi, kalau cacingnya biasanya banyak di sana, tanahnya pasti udah gembur. Karena apa? Yang tadi itu yang saya perlihatkan istana cacing itu yang ketiga bagian daripada cacing itu kan tinggal di satu tempat ya. Tadi ada di permukaan, tengah dan dalam. Jadi bahan organik yang ada di sana, nah itu yang dibuat ini, yang didegradasi dan energinya didapatkan oleh semua kehidupan yang ada di situ ya, yang masuk mikro dan makro, dan mereka juga beraktivitas di situ. Nah itu yang menyebabkan kadar oksigennya tinggi, jadi CO2-nya juga tinggi, jadi mereka melakukan aktivitas di sana. Dan itu menyebabkan sirkulasi ya, jadi sirkulasi udara, jadi kegemburan itu semakin meningkat. Jadi mungkin kalau nanti ke Bali ya kita akan ajak Bapak Ibu lihat kebun yang sudah 15 tahun, cacingnya udah besar-besar sekali ya, bisa lihat bagaimana kalau sayuran mereka tanam 4 kali tanam hanya sekali pupuk ya. Jadi yang kerja cacingnya. Jadi tanahnya sangat bagus sekali, subur sekali. Jadi dan ternyata di daerah itu bentuk cacingnya hampir mirip, sudah itu tidak terlalu banyak ada makroorganisme. Jadi paling ada jangkrik yang biasa yang kita temukan waktu kita kecil dulu ya. Tapi kalau di daerah yang kimia itu kita sulit sekali mendapatkan cacingnya, bentuknya berubah dan ada beraneka ragam makroorganisme yang warnanya bentuknya berbeda-beda, berwarna-warni dan lain-lainnya. Jadi ternyata kalau lingkungannya bagus itu sangat ini sederhana kehidupan di sana. Jadi tidak rumit ya. Tapi kalau lahannya tercemar menjadi sangat rumit di situ. Jadi itu hasil penelitian terakhir kami, tapi kita masih lihat apakah yang kita takutkan kan gennya yang berubah karena terjadi mutasi gen ternyata, jadi bentuknya berubah, tempat hidupnya juga dia turun, jadi dari permukaan jauh. Mungkin kalau dicoba Bapak lihat di ini, mungkin di kelapa sawit mungkin kayaknya cacingnya hidup di bawah itu ya, tidak di permukaan yang intensif penggunaan pupuk dan pestisidanya, pasti udah sulit ditemukan cacing di permukaan. Mereka udah turun atau lari ke tempat lain. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Ibu Mira, Bu. Ingin bertanya lagi, makanan cacing adalah bahan organik. Apakah kandungan bahan organik di dalam suatu media kompos itu diwakilkan dengan kandungan C organik? Itu pertanyaan Ibu. Jadi sebenarnya media tempat tidurnya cacing itu kan sekaligus sebagai makanannya. Jadi C organiknya kan juga kalau sudah kompos kan berarti mengandung C organik. Kalau bahan organik kan sebenarnya C organik ya, cuman C organik itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahan organiknya. Dan sekaligus memang dia medianya itu sekaligus sebagai makanannya, tapi tidak maksimal cacing itu makan dari medianya saja. Jadi karena cacing itu kalau malam suka ke permukaan. Jadi makanya cacing, kalau kita beternak cacing harus kondisi gelap. Jadi mereka akan datang naik ke permukaan. Nah di permukaan itulah akan mereka mendapatkan makanan yang kita berikan. Tapi kalau dari medianya dia tidak maksimal mendapatkan makanan, sehingga perkembangannya agak lama kalau tidak pernah dikasihkan makanan yang berupa bubur. Nah, itu Pak Santi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Bu dari Ibu Oktanina. Izin bertanya Bu, berapa lama waktu terbentuknya istana cacing secara alami tanpa penambahan bahan organik? Lalu pertanyaan kedua, apakah kotoran ayam juga efektif untuk digunakan Bu? Kalau pembentukan istana cacing tanpa ada secara alami, tanpa campur tangan kita, kalau tanahnya sangat rusak mungkin tidak akan terbentuk, agak sulit sekali ya. Jadi kalau misalnya lahannya sudah sangat tinggi penggunaan pestisida dan pupuk kimianya,
terus tidak ada penambahan bahan organik, jadi tidak ada yang memicu untuk mereka datang ke tempat itu. Sebenarnya penggunaan bahan organik itu akan memicu cacing yang di tempat lain akan datang ke tempat itu untuk mendapatkan makanan. Jadi akan sangat lama dan sangat sulit ya. Jadi kalau misalnya tanahnya masih bagus, terus di sana ada banyak tanaman, ya mungkin pada saat musim hujan mungkin kita akan bisa dapatkan cacing karena mereka memanfaatkan daun-daun yang jatuh. Jadi itu Pak. Apa lagi yang satu tadi? Apa ada lagi yang Kotoran satu tadi? ayam apakah efektif? Kotoran ayam, kalau kotoran ayam itu sangat tidak disukai sebenarnya oleh cacing. Apalagi kotoran ayam yang disemprot dengan formalin kan itu dari kandang itu biasanya kan itu kan. Jadi tidak begitu disukai, mungkin hanya bisa diberikan dari media itu hanya 1% ya, bisa diberikan. Jadi kalau 1-5% itu sudah maksimal, kalau lebih dari itu sudah masalah. Jadi mereka tidak begitu suka dengan. Jadi cacing itu suka dengan kotoran binatang yang rumensia, yang pemakan rumput ya. Karena di situ masih ada rumennya, rumensianya. Jadi masih ada mikroorganisme yang link dengan cacing itu. Jadi makanya kenapa pupuk sapi dibilang pupuk dingin, ya karena link dia dengan cacing. Jadi binatang rumensia itu adalah pupuknya pupuk dingin, itu link dengan cacing. Jadi di alam itu sebenarnya pabrik alam ini ada dua, ada sapi. Coba bayangkan sapi. Kalau Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, punya sapi 10, lahannya pasti bersih. Dan dalam 24 jam, rumput yang diberikan berkeranjang-keranjang sudah jadi kotoran sapi dan kencing, kan? Sudah jadi pupuk. Coba kita tidak punya sapi, jadi 1 hektar itu akan penuh dengan tanaman kan, dengan gulma dan lain-lainnya. Jadi sehingga saya di Bali sebenarnya ada istilah, saya masih ingat sekali dengan kakek saya ya. Jadi punya paman pingin jadi pilot waktu itu sekitar tahun 69 ya. Jadi ditanya sama kakek saya mau jadi petani atau benar mau jadi pilot. Kalau mau jadi petani harus belajar pelihara sapi. Kalau seorang petani tidak punya sapi, itu bukan petani namanya. Karena hanya sapi yang bisa menyuburkan tanah secara berkelanjutan. Jadi itu. Nah ternyata ikutan dari sapi ini adalah cacing. Ya. Nah cacing ini kan sebenarnya kita tidak butuh sebenarnya kita harus bekerja lagi ngurusin cacing. Sebenarnya kalau kita benar-benar memelihara alam itu dengan sapi, cacingnya sudah ada. Sudah itu sama juga kita tidak usah sebenarnya ngurusin apa itu mycorrhiza, trichoderma dan lain-lainnya. Kalau mereka memang dibutuhkan oleh alam ini akan terbangun ya. Tapi kalau alam ini dalam kondisi yang normal, sekarang kita yang tadi sifat ego kita kan. Jadi makanya kan kalau kita misalnya sudah bisa memberikan pupuk cacing, tidak usah lagi pupuk hayati yang lain, nanti semua mikroorganisme yang dibutuhkan oleh lahan itu akan terbangun. Jadi tidak laku nanti ilmu saya tentang mycorrhiza kan. Jadi dan kenapa saya tidak begitu men-stressing mycorrhiza ya? Karena harapan saya petani itu bisa men-stressing di kompos. Jadi ketika tanah sudah subur, semua pupuk hayati itu sudah tidak kita butuhkan karena justru seperti mycorrhiza tanah subur berarti dia akan mati kan di situ karena tidak dibutuhkan. Jadi konsepnya sebenarnya konsep alam ini kalau kita mau memelihara ya, jadi semua sudah disediakan. Sedikit sekali kita hanya pelihara sapi aja sebenarnya yang penting memberikan pupuk organik yang penting. Karena apa? Kalau pupuk hayati dan lain itu kan mahal, sudah itu petani harus memiliki lab, jadi harus masuk lab dan lain-lainnya. Jadi yang bisa kerja hanya kita yang ahli-ahli kan, mereka harus bayar mahal, sedangkan produknya dibeli murah kan itu sebenarnya. Tapi alam itu kalau sudah subur tanahnya, ya mycorrhiza itu sudah dari hasil kajian saya kalau tanah sudah subur, penggunaan pupuk hayati itu sudah tidak efektif lagi.
tidak efektif lagi. Makanya sebenarnya mudah sekali Pak Sarip, mudah sekali sebenarnya petani itu lepas dari semua ya. Jadi buat pupuk organik yang bagus, pelihara sapi, jadi bisa jual sapi, bisa ini kan, bisa dapat kotorannya, bisa sebagai mungkin ke depannya kalau kita sudah kehabisan minyak solar bisa jadi tenaga kerja juga kan. Itu Pak Sarip. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Halimah. Bagaimana cara aplikasi cacing dan casting pada lahan marginal? Mungkin bicara dosis barangkali ya, dosisnya berapa? Jadi kalau pada lahan yang marginal, jadi casting ini sebaiknya diberikan langsung kepada tanaman. Jadi karena kena akarnya ini apa tidak masalah. Jadi langsung diberikan karena supaya efektif. Jadi jangan dicampurkan, langsung diberikan. Kalau kita digunakan untuk menanam misalnya, tadi lubang dikasih, atau kalau misalnya diberikan untuk tanaman yang sudah besar, jadi langsung diaplikasikan di perakaran yang mudah, jadi supaya langsung kena, karena efek daripada pupuk casting ini hampir mirip dengan pupuk kimia, jadi langsung tersedia, ya, langsung tersedia unsur-unsur haranya bisa diserap oleh tanaman. Jadi dan tidak mematikan. Kalau kompos mungkin harus dibuat agak jauh sedikit karena harus mengalami degradasi dulu. Tapi kalau casting degradasinya sudah pada saat menjadi media tidur, tempat tidur cacing itu dia sudah terdegradasi penuh ya. Tapi kalau bikin kompos masih di tanah itu masih terjadi proses degradasi. Jadi makanya tidak bagus kalau kompos itu langsung diberikan kepada akar tanaman. Jadi kalau cacingnya sendiri, kalau tanahnya marginal, nggak usah diberikan cacingnya, kasihan cacingnya nanti mati nanti di situ. Jadi lebih bagus cacingnya sebagai pabrik pupuknya yang diberikan ke lahan marginal. Ya kecuali mungkin tempatnya dingin gitu, sudah itu beternak langsung di situ kan, ditutup dengan kampil dan lain-lainnya. Mungkin itu harus dikondisikan dengan bagus ya. Kalau enggak gitu pada saat musim hujan itu mungkin akan kemana-mana dia. Hilang di sekitar itu. Itu Pak Sarip. Baik, ini Ibu Ike kembali bertanya nih Bu. 100 ekor cacing per meter persegi pada kedalaman tanah berapa Bu? Lalu kalau kelapa sawit adalah tanaman yang sangat rakus terhadap pupuk, kurang lebih 60% biaya kebun kelapa sawit adalah biaya pupuk. Bagaimana kira-kira metode terbaik untuk mengembangkan atau melepaskan cacing di areal kelapa sawit? Silakan Bu. Gini Pak, jadi sebenarnya saya tidak begitu menyarankan untuk melepas cacing Lumbricus rubellus di kelapa sawit. Justru yang akan diberikan ke kelapa sawit adalah castingnya. Dan karena apa? Kalau cacingnya sendiri diberikan ke kelapa sawit, ke kebun kelapa sekitar kelapa sawit itu mungkin mereka tidak akan bisa berkembang di situ. Tapi kalau telurnya pupuknya diberikan, nanti dayang-dali telurnya itu kita harapkan bisa tumbuh di situ dan bisa merangsang cacing yang lain yang cacing tadi yang ada di tengah dan dalam. Ini hanya digunakan untuk pabrik pupuknya, Pak. Jadi pupuknya baru diberikan ke tanaman. Nah, itu yang akan merangsang cacing-cacing yang lain. Nanti yang kita hitung berapa per meter persegi kedalamannya. Kalau di kelapa sawit mungkin kedalaman perakarannya sampai, saya bayangkan sampai sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, Pak ya. Pak ya, saya nggak begitu sekitar 30 sentian kalau sawit ya sekitar. Perakarannya? 60 cm. Ya, itu bisa nanti dicek sampai 60 cm, Pak. Ada 1 meter lah, 1 meter kali 1 meter, jadi 1 meter persegi, jadi kedalaman 1 meter, berapa jumlah cacingnya. Nanti setelah kita memberikan casting terus menerus, kita musim hujan kita coba cek ada cacing di situ gitu. Jadi kita bisa acak tempatnya,
Nanti ambil 1 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter, berapa ada cacing di sana kita gali. Baik. Jadi bukan memberi cacing ya. Jadi supaya tidak salah ini, karena kalau cacing lumbricus rubilus nanti berikan kita hidupkan di lapangan terbuka begitu, mungkin akan sangat sulit dia suruh survive. Jadi karena mereka kan cacing manja sebenarnya. Tadi sudah kita pelihara kan, untuk yang kita sudah itu kita berikan ke lapangan. Jadi sama dengan burung yang sudah kita kurung, kita lepas ya, nggak bisa ini, agak sulit beradaptasi. Tapi yang kita harapkan justru telurnya, ya. Jadi telurnya yang akan beradaptasi di situ. Itu Pak Sarif. Baik Bu, ini ada kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya nih Bu. Di kebun sawit, di pabrik kebun sawit itu ada jankos kan Bu? Janjang kosong sawit itu kan bisa dikomposkan untuk media tanam, media makanan cacing ya? Bisa Bu? Itu yang itunya apa itu? Yang kulitnya apa saya nggak ngerti Pak. Cangkangnya apa? Apanya itu? Janjang kosong Bu. Setelah diambil minyaknya, kan dikomposkan itu kan bisa dijadikan media tanam cacing nggak? Setelah diambil minyaknya, jadi kalau kelapa biasa, dagingnya itu setelah diambil minyaknya itu Pak ya? Sama begitu Pak? Janjang kosongnya Bu, dari pabrik sawit setelah diambil minyaknya, janjang kosongnya itu kan dikomposkan. Oh iya. Setelah diperas. Nah sekarang Pak harus tes kadar minyaknya Pak. Kadar minyaknya masih berapa? Nah ini yang akan sangat berpengaruh Pak. Kadar minyak daripada hasil ini, jadi berapa kadar minyaknya? Kalau kadar minyaknya masih, itu nanti akan menyebabkan kematian cacing. Itu Pak, dilihat dulu nanti CN rasionya berapa, semua itu harus dicek dulu. Kadar minyaknya terutama, jadi kalau kadar minyaknya sudah mungkin mendekati 0, ya itu sangat bagus. Sangat bagus. Kalau janjang kosong itu Bu, per N rasionya itu 28 Bu. Oh 28 ya, tinggal nanti diturunkan dikit Pak Marlon, turunkan dikit dengan menambahkan tanaman yang banyak mengandung N Pak. Turunkan dikit ya sampai nanti mencapai 25 sampai 20, jadi sehingga tapi yang paling penting di sini adalah kandungan minyaknya. Jadi kandungan minyaknya ini yang menjadi kunci penting. Jadi cacing itu sebenarnya tidak begitu suka dengan ada minyak. Nah itu nanti di ini Pak, coba dites dulu kadar minyaknya masih berapa. Sudah itu kalau CN rasionya nanti disesuaikan dengan menambahkan bahan yang lain, itu bisa. Atau kalau memang itu mengandung minyak, nah itu sebagai kompos saja Pak. Jadi sebagai kompos biasa. Setelah jadi setengah kompos itu untuk media cacing ini ya apakah dengan menambahkan bahan-bahan yang lain, kalau kadar minyaknya bisa rendah, jadi nanti bisa digunakan untuk media cacing. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Henny Bu. Ini saya bacakan, industri kelapa sawit yang merupakan tanaman monokultur, bukan ekosistem alami, tentu saja sudah mengalami perubahan. Misalnya kandungan mikroba, baik itu flora maupun fauna di rhizosfer. Dan tidak memungkinkan semua industri kelapa sawit bisa melakukan integrasi sawit dan sapi. Lalu insect mikroba seperti mycorrhiza mempunyai prospek dalam menekan patogen tular tanah. Dalam hal ini, bagaimana pendapat Ibu tentang statement yang Ibu sampaikan tadi, jika kondisi sapi tidak memungkinkan di industri sawit?
Itu pertanyaan dari Bu Heni, Bu. Saya balik bertanya Ibu ya, jadi apakah di situ sama sekali tidak ada sapi Pak? Sama sekali tidak ada sapi ya di kebun kelapa sawit ya? Walaupun kebun rakyat gitu yang kan ada yang dikelola oleh keluarga gitu, memang tidak ada sapi ya Pak ya? Silakan Bu Heni. Tidak ada sapi ya. Nah ini yang saya takutkan itu nanti suatu saat ini akan jadi tanah yang gersang. Jadi nanti ketika kehilangan semua mikroorganisme dan cacing, nanti lahan itu akan menjadi lahan yang gersang. Mungkin akan butuh waktu 50 tahun sampai 100 tahun untuk mengembalikan kesuburannya. Jadi, nah ini yang kita takutkan ya. Jadi karena ada beberapa statement dari teman-teman yang bergerak di organik, jadi tadi dan kita juga sudah mengamati ya. Sekarang kan hampir 50 tahun. Di Bali 70 tahun, tahun 70 mulai sistem pertanian kimia. Sekarang 2020, berarti sudah 50 tahun. Tapi intensifnya ada di satu daerah yang sangat intensif dari tahun 70, ini sekarang sudah tanahnya sudah mati. Sudah mati tanahnya. Jadi artinya ketakutan kita yang akan tanah kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nah ini yang kalau misalnya kita tidak mau merubah cara kita akan banyak sekali kehilangan nanti. Kita akan kehilangan. Nah ini yang kita yang sangat takutkan. Jadi dengan menambahkan mikorrhiza misalnya, ya memang akan bisa membantu tanaman untuk meningkatkan penyerapan unsur hara dan air ya. Tapi biayanya berapa? Biayanya akan sangat tinggi. Kalau menurut saya sih, kalau dari pengalaman saya ya sebaiknya mulai berpikir ya, kalau kita mau nanti berkelanjutan. Jadi saya tidak menakut-nakuti ya. Kalau mau kita berkelanjutan. Jadi satu contoh saya dengan sawah misalnya sekarang. Yang intensif sekali penggunaan pestisidanya kalau di Bali adalah di sawah padi ya, yang intensif sekali. Jadi yang paling mati tanah di Bali adalah tanah sawah. Jadi kalau kita nyangkul sudah tidak bisa masuk, kalau musim kering seperti sekarang ini mulai air sudah tidak ada, itu sudah kayak aspal aja. Jadi sudah sangat-sangat rusak. Kalau petani tidak memupuk dengan pupuk kimia, itu sudah tidak bisa menghasilkan. Dan kalau saya mau merubah sekarang tanah yang marginal ini bisa ditanami padi dengan sistem yang organik, itu harus kita memberikan 15 ton sampai 20 ton. Jadi atau 10 ton setiap tanam, itu pun hasilnya sangat-sangat rendah sekali. Jadi yang dulu hasil di Bali itu sampai 11 ton, sekarang 4 ton sulit, 3 ton sudah mulai sulit. Jadi pada lahan-lahan yang intensif ya, yang masih dia semi itu masih bisa tercapai 5 sampai 6 ya. Jadi menggunakan pupuk organik, menggunakan kimia. Yang intensif penggunaan pupuk kimia yang sama sekali tidak menggunakan organik itu sudah sangat-sangat sulit. Kalau dia tidak menggunakan pupuk kimia, berarti dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Bapak bisa bayangkan, di kebun kelapa sawit 1 hektar berapa pohon, berapa hasilnya. Kalau padi 1 hektar hasilnya 5 ton misalnya, jeraminya pasti 10 ton. 3 kali tanam, berarti 45 ton setiap tahun itu terambil bahan organiknya. 10 tahun 450 ton kan? 20 tahun 900 ton. 30 tahun berapa? Nggak pernah dikembalikan. Sama dengan Bapak Ibu mungkin, makanya kalau bisa cangkang semua itu dikembalikan, ya hasilnya saya diambil, itu pun harus diganti kalau kita mau berkelanjutan. Jadi emang kalau dari pengalaman saya, ini memang hal yang ya mudah-mudahan sih hanya prediksi saja ya. Jadi
ketika kita kehilangan mikroorganisme, kehilangan keanekaragaman hayati, baik yang berada di atas maupun di bawah tanah, itu akan yang ada nanti ke depannya adalah hama dan penyakit yang semakin merajalela akan sangat sulit kita kendalikan karena sudah tidak ada lagi imun yang ada di dalam tanah itu memberikan tanaman. Jadi karena apa? Karena kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara sudah sangat sulit karena proses ketersediaan unsur-unsur hara di dalam tanah itu, siklusnya itu sangat dibantu oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Itu pengalaman saya ya, dari hasil kajian saya yang menunjukkan seperti itu. Ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan tanah itu hidup, tolong dipelihara, tanah itu adalah ibu, harus dipelihara karena kita menyusu semua. Tapi kan ya susah sih ngomongnya ya, ya seperti itu ya. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini Bapak Ibu mulai bisa memikirkan bagaimana ke depannya untuk bisa mengembalikan, karena itu yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, bayangkan kalau sekarang kita ambil semua 50 sampai 100 tahun itu untuk butuh waktu nanti untuk mengembalikan, berarti kan satu keturunan kita tidak akan menikmati kelapa sawit ya. Nah, itu Pak Sarip. Jadi itu kalau menurut saya sih mudah-mudahan bisa dibuatkan pilot project. Dengan itu mungkin kita belajar bersama apakah benar apa yang saya katakan atau salah ya. Jadi mari kita bersama-sama karena kita coba mulai berpikir ya, karena apa? Karena selama ini kita selalu memikirkan hasil saja tapi tidak pernah memikirkan maintenance, tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di sekitar kita ya. Makanya ya sekarang Tuhan ya memberi kita cobaan seperti ini, sebenarnya kita disuruh merenung dan disuruh melihat sebenarnya apa yang terjadi, kenapa terjadi seperti ini, kenapa kok lingkungan kita cocok untuk mereka sekarang untuk COVID-19, kenapa lingkungan kita cocok ya, ini kan cuma berasal dari sistem tingkah laku kita, cara bertani kita sebenarnya, cara kita menggunakan bahan-bahan yang tidak pantas kita berikan ke alam, kita kasihkan ke alam ya. Itu cara berpikir yang sederhana ya. Jadi karena mereka cocok ya, kan mereka yang berkembang. Jadi untuk kita sudah mungkin tidak mulai cocok ya, karena tubuh kita beda kan itu. Baik Bu. Baik, masih ada pertanyaan nih Bu sebelum kami close. Ada pertanyaan terakhir ada dari Pak Sarip, boleh tambahkan Pak Sarip? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Nilo Kartini ini sudah memberikan pencerahan banyak nih Bu. Kebetulan ini satu frekuensi nih dengan saya nih. Ya, sawit begini Bu. Sawit itu kalau Ibu tadi cerita tentang biomasa yang tidak kembali ke tanah di padi. Sawit ini lebih besar lagi, Bu. Jadi sawit ini saya sudah berhitung janjang kosong yang dimaksud Pak Sarip tadi itu buah setelah dipres, diambil minyaknya, itu kira-kira kalau kelapa tuh ya apanya tuh saputnya lah kira-kira dia. Nah itu kalau kita hitung satu generasi 20 tahun kurang lebih 1 juta ton, Bu. Jadi 1 juta ton ini 10 tahun yang lalu itu banyak perusahaan yang tidak terlalu care untuk dikembalikan ke lahan secara merata. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ekosistem terkait dengan bahan organik, memang yang keluar dari sistem itu begitu besar. Kemudian pupuk atau produk-produk kimia itu memang kadang-kadang ada kecenderungan mereka pada saat tertentu berlebihan, ya, terutama bukan perusahaan ya, tapi mungkin masyarakat ya. Nah, itu kalau dihitung-hitung itu bisa sampai 200.000 ton selama satu generasi. Kemudian pestisida satu berapa tahun, Pak? 20 tahun. Hitungan saya 20 tahun. Jadi 20 tahun itu biomasa yang keluar dari sistem itu bisa 1 juta ton. Itu dalam bentuk janjang kosong ya. Ya tentu tidak semua perusahaan nih, tapi rata-rata 10 tahun yang lalu belum terlalu peduli untuk memasukkan 100 juta ton ini per 1 juta ton. 1 juta ton per hektar
Per tahun, Bu. Per 20 tahun, sorry, per 20 tahun. Nah, kemudian ini memang jadi masalah dan sekarang sudah muncul masalah penyakit gitu ya. Penyakitnya adalah Ganoderma. Salah satu faktornya adalah sapi. Jadi tadi yang disampaikan Bu Heni atau siapa tadi sebelumnya, ya itu memang sekarang ini seperti buah simalakama gitu ya. Jadi sapi tidak dikehendaki di sawit ini karena dia menjadi faktor untuk membawa Ganoderma. Masalahnya tanahnya sudah sakit ya, jadi serba salah. Kalau saya pribadi sebenarnya ada konsep kemitraan sapi sawit itu yang digagas Dirjen Perkebunan itu sangat ideal dan bagus sih memang. Tapi persoalannya perusahaan itu nggak berani ambil risiko karena terbukti daerah-daerah yang endemik Ganoderma itu menjadi faktor, menjadi pembawa spora. Nah, jadi ini kan sebenarnya Apanya yang bawa spora, Pak? Maaf, Pak, apanya sapi itu? Sapi itu kan sapi liar. Kalau di Sumatera Utara itu sapi itu tidak di kandang, Bu, dilepas. Dan dilepas itu membawa ya gesek-gesek makan sana sini, itu membawa spora Ganoderma. Karena Ganoderma sekarang kan sudah menjadi ancaman yang sangat mematikan di kelapa sawit. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini memang buah simalakama, tetapi betul kalau menurut saya yang harus dibereskan itu tanah. Dan salah satunya itu adalah kehidupan makrofauna cacing. Dan itu saya pikir diintrodusir, kemudian disosialisasikan, kita kampanyekan supaya tanah kita ini, perkebunan ini semakin tahun semakin minimal ya kembali lebih baiklah dari kondisi sekarang. Jadi itu saya sepakat. Memang itu tadi ada dilema soal sapi sawit tadi. Sekarang itu seperti Tapi kalau sapinya dikandangkan kan tidak masalah, Pak. ya, justru itu ada beberapa kalau yang petani kecil saya lihat di Bangka itu ada mereka pakai rasio katakanlah 1 hektar 10 sapi gitu ya. Nah, dia dimasukin di dalam kandang. Nah, kalau itu bisa diolah betul. Tadi bisa jadi biogas, kemudian bisa dibuat pupuk dan seterusnya. Ya, mungkin itu salah satu idenya barangkali seperti itu. Nah, itu hanya dari apa yang saya lihat saja. Kemudian tadi kalau nggak salah ada dari penanya sebelumnya, janjang kosong itu atau tadi sabut kelapa sawit tadi itu, CN rasio awalnya itu 80 ya, 70-80. Jadi kalau tadi Ibu bilang setengah fermentasi untuk makanan cacing yang bagus, ya berarti kalau turun 50% sampai 30-40 itu sudah bagus untuk bahan organik yang bisa dimakan oleh cacing. Ya itu sih sharing aja Bu, kebetulan saya juga di sawit sehingga ini menjadi bahan pemikiran bersama. Menarik sekali, pengen juga saya pergi ke Bali karena tadi disampaikan bahwa ada satu tempat yang memang betul-betul bisa sangat hemat pupuk gitu ya. Hemat Ya, pupuk, tadi penyakitnya kurang. yang pasir kita kan punya satu pilot project yang kita bangun dari tahun 2000-an ya. Sekarang udah sangat syukur sekali dengan ini. Tapi itu Ya. memang masalahnya sih kalau kita sudah ke organik, cacing, sapi pasti itu mutlak dibutuhkan. Kalau itu tidak ada, kita sulit ya. Sulit jadi untuk bisa mandiri di situ. Sebenarnya itu kan bisa jadi listrik, bisa jadi ini. Sebenarnya itu bisa satu kelompok, misalnya satu kampung berapa hektar ya itu buat satu kandang sapi ya itu digunakan bersama biogasnya dan lain-lainnya. Jadi konsep itu sebenarnya yang harus dibangun ini klaster ya, klaster itu ya. Itu Pak. Ya, baik. Baik. Ya, cukup Pak Heri. Begitu. Cukup Pak. Terima kasih Bu Nilo. Begitu sharing dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Sarip. Baik, sehubungan dengan waktu yang terbatas, mohon maaf ada pertanyaan belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab melalui WA. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup ada beberapa agenda yang ingin saya bacakan untuk agenda webinar yang akan datang. Tanggal 17 Juli kita akan mengadakan webinar benarkah Ganoderma masif karena tanah sakit. Ini sangat menarik
terutama dari perspektif kesuburan dan kesehatan tanah, akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono MSc sebagai Direktur Roundtable Ganoderma Management, kemudian dan juga oleh Pak Marlon Sitanggang, praktisi korporasi sawit. Dilanjutkan pada tanggal 24 Juli dengan tema mengasah skill dasar produktivitas manajer kebun sawit based on Neuro-Linguistic Program NLP. Ini sangat menarik, masih di acara ngopi bareng BPI, dibawakan oleh Pak Darmawan Aji, CTNLP CPNC, Certified NLP Trainer dan Productivity Coach. Itu untuk agenda ngopi Juli. Kemudian di bulan Agustus itu ada acara BPI, ngobrol bareng BPI, yaitu tanggal 7 Agustus. Ini ada tema menarik, tantangan SDM dalam transformasi kepemimpinan kebun masa depan. Ini dari kajian perspektif generasi milenial. Akan dibawakan oleh Ibu Astuti Widyaningsih, praktisi, konsultan, dan trainer bidang SDM. Tanggal 14 Agustus, menyiapkan platform kepemimpinan generasi milenial, Legacy of the X Generation, akan dibawakan oleh Pak Mubarak Ahmad, COO PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Masih di acara ngopi bareng BPI, tanggal 21 Agustus itu ada tema ancaman Ganoderma di hutan tanaman industri, gejala, resiko, dan pengalaman pengendaliannya, yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur, Pathology, Mycology Head, Sinarmas Forestry Corporation. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, bisakah petani sawit buat bensin sendiri? Ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Prastowo, Forum Komunikasi Profesor Riset Kementan. Nah, selanjutnya ada webinar di bulan Juli yang dilaksanakan oleh Teladan, grup Teladan, yaitu pada tanggal 13 Juli dengan tema strategi membangun motivasi 3 level planter, mandor, asisten, dan manajer, yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Dwi Basuki, founder dan direktur Best Planter Indonesia. Dilanjutkan pada tanggal 20 Juli, itu ada tema tentang tanam budi, bukan tanam duri. Disampaikan oleh Pak Iswandi Ilyas, praktisi ahli kemitraan korporasi. Kemudian pada tanggal 27 Juli akan disampaikan tema How to Build New Habit berbasis NLP, yang akan disampaikan oleh Pak Andra Hanindoyo, Personal Habit Coach, Professional Trainer. Nah, selanjutnya di Peduli Ganoderma pada bulan Juli, ini ada tema tanggal 14 Juli, yaitu Tanah Subur Belum Tentu Sehat, yang akan dibawakan oleh Bapak Fandi Hidayat MSc, peneliti mikrobiologi tanah di kelompok peneliti ilmu tanah dan agronomi, PPKS Medan. Kemudian pada tanggal 21 Juli, kita membahas tentang ragam jenis Ganoderma di kebun sawit, tingkat bahaya dan cara pengendaliannya, yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Susanto, peneliti ahli Ganoderma dari PPKS Medan. Dan tanggal 28 Juli, kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan prospek bioherbisida mengatasi gulma tanpa merusak ekosistem tanah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah agenda yang bisa disampaikan untuk acara webinar berikutnya. Terakhir, karena kita diawali dengan doa, maka kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Lokatini. Mudah-mudahan ya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak Sarip. Bisa bermanfaat buat kita semua. Baik. Sama-sama Pak Sarip. Jadi sama-sama Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan berguna apa yang kita diskusikan hari-hari ini. Baik, silakan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu Nilo, Pak Sarip. Terima kasih Bu Nilo. Sama-sama ya. Ya Pak Sarip. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Ending. Audio Jungle. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories